Indonesia. Sebelumnya kami akan memperkenalkan nama-nama anggota komite ini. Nama saya Alfredo. Nama saya Caroline. Nama saya Erik. Nama saya Sania. Nama saya Antoni. Nama saya Pola. Selamat menyaksikan. Saya jadi penulis naskah dan sutradara. Ceritanya tentang waktu mudanya Karno, ngerti toh? Tahu kan Karno yang itu loh, Karno yang di Astinapura itu waktu masih muda. Itu baru ini memadu cinta sama pacarnya Dewi Sutanti. Karena saya sudah mendarah mendaging dan eyang-eyang saya orang dalang. Saya sendiri dalang wanita. Mbak E sekolah dari mana? Dari UPH College. Di mana itu? Di Karawaci, Tangerang. Karawaci. Kalau ada pentasan untuk sekolahan saya mau. Oh iya, bukan. Anak sekolahan. Saya rasa pedalangan karena kemarin itu waktu festival itu ternyata dalang muda tuh banyak banget. Yang mau ikuti sampai enggak ini waktunya enggak ada saking banyaknya. Jadi dipilihin. Banyak ternyata waktu festival enggak nonton kemarin. Di Museum Keramik ada. Sekarang semakin banyak kok peminatnya. Karena itu ceritanya semakin semacam dari Mahabharata, Ramayana gitu, jadi anak-anak juga suka gitu. Kesan saya itu ada kesan-kesan yang bersifat spiritual, ada pendidikan moral, terus ada gambarannya jahat dan tidak. Nah, yang jahat itu tentu akan hancur. Ya, itu salah satu daripada pendidikan kepada moral anak-anak sekarang mestinya harus ngerti wayang. Mestinya karena itu banyak pendidikan yang bagus-bagus gitu loh. Pendidikan moral ya. Ya itu aja sih. Itu aja sih aja ya. Makasih buat karena kita berbagi ilmu ya kepada siapapun yang ingin belajar tentang pembuatan keramik maupun ada workshop melukis di sini. Kita dengan senang hati membantu atau siapa saja yang ingin mencoba berimajinasi dengan tanah liat yang menghasilkan sebuah karya. Ya untuk kendi sendiri kan itu merupakan alat tradisional ya bangsa Indonesia dulunya, rakyat Indonesia menggunakan kendi itu sebagai tempat untuk penyimpanan air ya. Kalau yang kecil ya bisa juga untuk digunakan sebagai alat minum ya, gitu, menyimpan air terus langsung diminum karena dulu tuh kalau minum langsung dari kendi gitu, belum ada gelas ya. Ya emang kalau di museum ini ya kita menggunakan konsep tradisional ya, tidak menggunakan seperti yang adik-adik sering lihat di media mungkin di YouTube ya, menggunakan alat yang sudah canggih dengan udah memakai otomatis ya. Jadi kalau di sini memang kita gunakan manual karena konsep kita tradisional. Harus kita pertahankan agar konsep-konsep seperti ini jangan sampai hilang. Punah, harus kita lestarikan terus, kita jaga. Bapak udah mulai hilang atau masih naik? Ya, insya Allah untuk para pengrajin di daerah Nusantara khususnya ya terutama di Jakarta, konsep seperti ini
akan selalu ada. Ya, untuk generasi masa depan saya harapkan agar lebih mencintai dan melestarikan budaya bangsa agar tidak punah dan juga tidak berkurang ya, dan terjaga selalu. Ya. Terima kasih ya Pak. Sudah. Berpartisipasi untuk kerja di sini, kenapa ya Kak? Aku magang di sini karena salah satu kewajiban aja sih. Mata kuliah aku kan arkeologi. Aku dari Universitas Indonesia. Jadi maksudnya dari sini aku bisa cari-cari pengalaman lagi tentang museum karena aku tertarik banget sama museum. Apa bisa tertarik? Aku tertarik banget soalnya museum itu nggak hanya bahas dari satu sisi aja ya. Dibahas dari semua sisi. Kayak misalnya dari sisi budaya, sisi seni, sisi peninggalan sejarah, itu kan semua tercampur jadi satu. Kita bisa lihat itu Indonesia itu kaya akan budaya. Jadi budaya-budaya yang seharusnya kita rawat itu tuh disimpan tuh di museum. Kita jaga, kita rawat di museum dan nggak harus kita buang. Karena seni lukis sendiri itu kan nggak cuma disukai satu sisi aja, satu pihak aja. Kita bisa lihat abstrak itu kan nggak cuma dari satu sistem kan, satu pikiran. Misalnya abstrak, kamu pikir ini tanah, kamu mikir ini laut, beda-beda kan. Nah dari situ kita bisa lihat seni lukis ini nggak cuma memandang dari satu sisi pikiran aja, tapi dari semua banyak sisi gitu. Kalau mungkin dari segi itu kita coba menaikkan kan ya, seperti yang tadi kalian lihat, yang sebelah sini udah lihat dong, mereka bisa bergerak. Nah itu salah satu inovasi baru biar misalnya kalian anak-anak SMA atau SMP atau SD itu lebih tertarik lagi dalam bidang seni lukis contohnya. Karena kita bisa lihat dengan kita melukis, kita madep sana, kita perlihatkan ke arah sana, dia bergerak, itu kan merupakan satu inovasi baru yang nggak semua dari museum atau nggak semua dari pameran itu punya. Nah dari sini kita mau ajak adik-adik kembali biar kalian tuh lebih tertarik lagi dalam seni lukis dan budaya Indonesia. Oke. Ya pokoknya kalian bagi mahasiswa atau bagi pelajar yang masih seumuran aku atau mungkin di bawah aku, Indonesia ini kaya akan culture, kaya akan lukisan, kaya akan budaya yang ditinggalkan mungkin dari zaman prasejarah, Hindu, Buddha, Islam, kolonial. Itu adalah suatu hal yang harus kita jaga dan itu nggak boleh hilang dari Indonesia karena dengan adanya museum, dengan adanya pameran yang memerankan dari semua ini adalah menunjukkan bahwa kita mempunyai identitas dan identitas bangsa ini yang nggak bakal kita boleh hilangin gitu aja. Thank you ya Kak. Iya. Jadi kesimpulan dari video kami adalah bahwa kebudayaan Indonesia itu sangat beragam. Contohnya adalah keanekaragaman seni seperti wayang, keramik, dan lukisan-lukisan zaman dahulu. Yang sebenarnya itu merupakan bagian penting dan perlu dipertahankan sebagai identitas bangsa yang berbeda-beda namun tetap satu. Terima kasih telah menyaksikan video dari kami. Jangan lupa like dan share. Bye guys. One, two, three. Aku cinta Indonesia. 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 Aku cinta Indonesia.